Selamat malam teman-teman semua dan yang terhormat Bapak Dr. Lindung P. Manik, dosen pengampu Advanced Software Engineering. Kami dari kelompok Kalimantan Timur Samarinda pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas presentasi terkait proyek dengan judul pengaruh penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran di era pandemi COVID-19. Mohon izin Bapak dan teman-teman sekalian, kita akan share materi. Layar share kelihatan teman-teman ya? Kelihatan. Oke ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok Kalimantan Timur akan menyampaikan presentasi terkait pengaruh penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran di era pandemi COVID-19. Penelitian ini telah kami sebar di berbagai forum-forum dan berbagai kalangan di Kalimantan Timur untuk mengetahui bagaimana kualitas dari Google Classroom sendiri. Adapun anggota kelompok penelitian ini, yang pertama adalah Yusuf Arstiawan dengan NIM 1402634, Farizal Nova Rantiano dengan NIM 1400265, Harming Pujo Kekal dengan NIM 1400262, dan Nur Aini dengan NIM 1400264. Baiklah, ini Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari kami, sebagai moderator. Selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh Ibu Nur Aini, Ibu Harming Puja Kekal, dan selanjutnya Pak Farizal Nova Arfiantiano. Adapun Ibu Nur Aini nanti akan menyampaikan model serta metode penelitian, sedangkan Ibu Harming Puja Kekal akan menyampaikan variabel-variabel terkait penelitian ini, dan Pak Farizal Nova akan menyampaikan hipotesis serta metode analisis dari penelitian ini. Baik, selanjutnya kami serahkan ke Ibu Nur Aini. Baik, terima kasih Pak Yusuf Arif Setiawan. Saya akan menyampaikan yang pertama mengenai model dari penelitian yang kami lakukan. Pada penelitian ini kami menggunakan model Delon dan McLean, di mana model ini memiliki 6 variabel evaluasi, yaitu yang pertama variabel kualitas informasi, yang kedua kualitas sistem, yang ketiga kualitas layanan, yang keempat penggunaan, yang kelima kepuasan pelanggan, dan variabel yang keenam adalah manfaat bersih. Di sini metode penelitian yang kami gunakan. Alhamdulillah kami membuat penelitian ini dengan sasaran responden sebanyak 500 responden yang terdiri dari mahasiswa di Kalimantan Timur. Kemudian penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 5 poin. Alat bantu penyusunan kuesioner ini adalah menggunakan Google Form yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Harming Puja. Kemudian penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui WhatsApp, dan hasil kuesioner akan dianalisis menggunakan alat bantu aplikasi Smart PLS. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Harming Puja. Terima kasih Bu Nuraini. Silakan Mbak Harming Puja untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Nuraini dan Bapak Yusuf. Di sini akan saya lanjutkan untuk mengenai variabel yang kita ambil. Di sini ialah ada variabel, indikator, kode, dan butir kuesioner. Di mana variabel pada penelitian kami yaitu kualitas informasi dengan indikator kelengkapan, presisi, reliabilitas, terbaru, dan format. Dengan kode KL1, KL2, KL3, KL4, dan KL5. Di mana butiran kuesionernya adalah untuk kelengkapan saya mendapat data yang lengkap sesuai kebutuhan belajar saya.
informasi yang saya dapatkan sesuai dengan data yang sebenarnya. Kemudian saya dapat mengandalkan data yang didapatkan dalam memenuhi kebutuhan informasi untuk belajar. Data yang saya dapatkan adalah informasi yang terkini dan selalu diperbarui. Data yang saya dapatkan dapat saya gunakan di alat atau media lain. Adapun variabel selanjutnya yaitu kualitas sistem, di mana indikatornya ialah fleksibilitas, integrasi, waktu respon, pemulihan kesalahan, kenyamanan, dan bahasa. Dengan kode KS1, KS2, KS3, KS4, KS5, dan KS6. Dengan butir kuesioner, saya dapat menggunakan Google Classroom dan merubah data yang tersedia sesuai kebutuhan pembelajaran. Saya dapat berinteraksi dengan Google Classroom dan media lain yang dapat menggunakan sistem yang ada. Saya tidak perlu waktu lama mendapatkan informasi setelah mengakses Google Classroom. Sistem memberikan fasilitas perbaikan jika terjadi kegagalan Google Classroom. Saya merasa nyaman dan mudah dalam menggunakan Google Classroom. Saya dapat dengan mudah mengerti bahasa yang dimaksud oleh Google Classroom. Kemudian selanjutnya yaitu variabel kualitas layanan dengan indikator jaminan, keamanan, empati, dan responsivitas dengan kode KL1, KL2, KL3. Dengan butir kuesioner yaitu saya merasa aman dalam mengakses atau mengirim data Google Classroom. Sistem memberikan beberapa masukan yang mungkin berguna bagi belajar saya. Google Classroom memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Variabel selanjutnya yaitu penggunaan dengan indikator waktu penggunaan harian, frekuensi penggunaan dengan kode P1 dan P2. Dengan butir kuesioner, dalam sehari saya mengakses Google Classroom. Selama belajar di Google Classroom, frekuensi saya mengakses Google Classroom. Variabel selanjutnya yaitu kepuasan pengguna. Indikator kepuasannya ialah kepuasan penyajian, kepuasan sistem dengan kode KP1, KP2. Dengan butiran kuesioner, saya puas dengan data dan informasi yang saya dapat. Saya puas dengan Google Classroom yang ada. Variabel selanjutnya yaitu manfaat bersih. Dengan indikator kecepatan pekerjaan, performa, efektivitas, kemudahan penggunaan, dan penggunaan dalam pembelajaran. Dengan kode MB1, MB2, MB3, MB4, dan MB5. Dengan butir kuesioner, saya dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dengan menggunakan Google Classroom. Kinerja saya lebih baik dengan menggunakan Google Classroom. Saya lebih efektif dalam belajar dengan menggunakan Google Classroom. Google Classroom sangat membantu kerja kelompok saya. Google Classroom sangat berguna dalam menyelesaikan belajar saya. Baik, di sini kita menggunakan Google Classroom dengan skala Likert dengan survei kepuasan yaitu sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Di sini ada pun pertanyaan yang kami tampilkan pada Google Classroom kami ialah terlampir, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Nova. Silakan. Silakan Pak Nova. Baik, terima kasih kepada Bu Haming Pujakerkal, Pak Yusuf, dan Mbak Nuraini. Baik, di sini saya akan melanjutkan progres dari penelitian kami, ya, di mana dari variabel yang kami cantumkan tersebut mempunyai beberapa hipotesis yang kami susun menjadi 9 hipotesis, diantaranya hipotesis pertama atau 1 yaitu kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan. Selanjutnya hipotesis 2, kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap penggunaan. Hipotesis ketiga, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan. Hipotesis keempat, kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna.
Hipotesis kelima, kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis keenam, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis ketujuh, penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis ke-8, penggunaan berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih. Dan yang terakhir, hipotesis ke-9, kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih. Baik, selanjutnya dari hipotesis dan hasil kuesioner kami masukkan ke dalam Smart PLS, kami susun sedemikian rupa sehingga terdiri dari 6 variabel tersebut, yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan di sebelah kiri. Yang di tengah ada penggunaan dan kepuasan pengguna, dan yang terakhir adalah manfaat bersih. Baik, selanjutnya kita menganalisa sejauh mana kualitas pertanyaan kuesioner atau butir-butir pertanyaan kita, dan kita lihat di dalam reliability dan validity-nya ternyata semuanya pertanyaan reliable dan valid ya. Jadi tidak ada pertanyaan yang kita buat-buat atau pertanyaan yang tidak sesuai dengan variabelnya. Oke, bisa dilanjut. Next. Nah, selanjutnya kita menganalisa nilainya ya di p-values. Di sini ternyata ada dari 9 hipotesis, ada 2 hipotesis yang di bawah rata-rata, yaitu kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna dan kualitas informasi terhadap penggunaan. Oke, next. Nah, dari Smart PLS tadi yang kita sudah lihat sama-sama, kita simpulkan ada 2 hipotesis yang ditolak ya atau tidak signifikan. Yang itu hipotesis kedua, yaitu ternyata kualitas sistem berpengaruh atau tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap penggunaan. Dan hipotesis yang keenam, kualitas layanan ternyata tidak berpengaruh atau tidak mempunyai hubungan atau tidak signifikan terhadap kepuasan pengguna. Seperti itu. Kesimpulan terlampir ya, ada 9 hipotesis yang kita uji tadi, dan yang tidak itu kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan, dan kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan yang lain sesuai dengan data yang kami dapatkan, semuanya hipotesis kami diterima, artinya semuanya signifikan kecuali 2 hipotesis tadi. Mungkin cukup. Sekian kesimpulan dari kami, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Faridal Nova, Ibu Nur Aini, dan Bu Harming Puja atas pemaparannya. Demikian Bapak Lindung dari kami, hasil penelitian yang telah kami sampaikan. Atas pemaparan kami mungkin nanti mohon masukan dan mungkin kritisi apa-apa yang perlu kita perbaiki untuk kesempurnaan penelitian kami. Demikian persidangan kami telah selesai. Mohon diri Bapak. Terima kasih. Gitu kah? Alhamdulillah. Kita mau delete dulu ya, kayak apa ya? Dikeluar dulu ya berarti ya? Kenapa, Pak? Ini udah stop tadi kan? Udah, Pak. Berarti ini ya. Udah cukup nggak ya, Mas ya? Kita mau ada masih recording nih, Pak. Ya, masih recording nih. Udah tadi saya matiin kan? Itu masih recording di atas, Pak. Tempat saya juga masih recording.